Saat tahun berganti, kita seringkali merenungkan pencapaian dan pengalaman yang telah kita lalui. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana kita bisa menjadikan momen pergantian tahun ini sebagai kesempatan yang berharga untuk mengajarkan refleksi dan menanamkan harapan di hati mereka? Dan bagaimana cara membuat perayaan tahun baru agar lebih bermakna dan berkesan bagi anak-anak kita? Kita akan membahasnya dalam program Love Your Child di episode kali ini. Tahun baru seringkali dianggap sebagai momen untuk refleksi dan perubahan. Itu juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengedukasi anggota keluarga sambil bersenang-senang bersama. Berikut beberapa ide edukasi dan kegiatan keluarga yang bisa dilakukan untuk menyambut tahun baru. Yang pertama, membuat resolusi keluarga. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk menetapkan tujuan dan harapan. Buatlah resolusi keluarga yang mencakup tujuan bersama dan pribadi masing-masing anggota keluarga. Kedua, berbagi pengetahuan dan keterampilan baru. Tahun baru adalah kesempatan untuk memperkenalkan anak-anak kepada pengetahuan dan keterampilan baru, baik yang berkaitan dengan akademis, kreativitas, atau kehidupan sehari-hari. Ketiga, aktivitas kreatif dan berkarya. Aktivitas kreatif dapat merangsang imajinasi dan mengembangkan keterampilan motorik halus, serta memperkuat kerjasama antar anggota keluarga. Keempat, mengunjungi museum atau tempat edukasi. Liburan tahun baru bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersifat edukatif, seperti museum, planetarium, atau tempat bersejarah. Yang kelima, kegiatan volunteering atau sosial. Mengajarkan nilai berbagi, empati, dan tanggung jawab sosial kepada anak-anak dan seluruh keluarga. Tahun baru adalah waktu yang sempurna untuk memperkenalkan kegiatan sosial. Keenam, perencanaan kesehatan dan kebugaran. Tahun baru juga bisa menjadi waktu untuk menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran keluarga. Ini bisa melibatkan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Yang ketujuh, refleksi tahun lalu dan rencana tahun depan. Mengajak keluarga untuk merenung tentang perjalanan tahun lalu dan merencanakan yang lebih baik untuk tahun depan. Nah, itu dia 7 ide dalam menyambut tahun baru bersama anak dan keluarga. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Selamat tahun baru. Tahun baru adalah waktu yang tepat untuk merayakan keberhasilan tahun yang lalu. Kemudian untuk merenungkan pengalaman dan menetapkan harapan untuk masa depan. Apa saja cara untuk merayakan tahun baru bersama anak-anak? Di episode terbaru kali ini kita akan membahas tahun baru, peluang baru, edukasi dan kegiatan keluarga. Bersama dengan narasumber yang telah hadir yaitu Ibu Sunita Joyce MPSI Psikolog. Halo Bu Sunita, selamat tahun baru Bu. Selamat tahun baru Ibu. Apa kabarnya di tahun baru ini Bu? Baik, puji Tuhan, tambah semangat. Tambah semangat, puji Tuhan. Nah, kita membahas ini tentang konsep ya, anak-anak. Apakah anak-anak itu sudah memiliki konsep tentang untuk memaknai tahun baru, dan biasanya pada usia berapa mereka telah memiliki konsep ini, Bu? Oke. Ya, ini menarik kalau tanya pada usia berapa sih anak-anak sudah mulai memahami konsep tahun baru gitu ya. Jawabannya adalah sedini orang tua mengajarkan mereka tentang konsep tahun baru, begitu ya. Hanya mungkin kalau secara umum
anak-anak yang sudah mulai memahami konsep tahun baru itu di anak-anak usia sekolah biasanya. Dan biasanya konsep secara umum ya, yang mereka pahami adalah kalau tahun baru mereka akan sebentar lagi naik kelas gitu ya. Sebentar lagi mereka pakai seragam yang baru misalkan begitu ya. Atau konsep ini bisa jadi mereka dapati berdasarkan dari ritual-ritual yang keluarga lakukan. Misalkan setiap tahun baru ada baju baru gitu ya. Ya mereka tahu, oh waktunya tahun baru artinya saya akan dapat baju baru gitu. Atau pada saat bilang tahun baru artinya liburan misalkan ya. Jadi kalau bicara konsep biasanya anak-anak di usia sekolah itu biasanya usia 6, 7 ke atas mereka yang sudah mulai paham konsep tahun baru. Tapi untuk anak-anak yang di bawah itu biasanya konsep tahun baru buat mereka adalah hal-hal atau ritual-ritual yang biasanya dilakukan bersama orang tua di tahun baru tersebut. Baju baru, ya. Banyak makanan, jalan-jalan gitu ya. Dan untuk anak-anak ini edukasi apa yang bisa kita berikan agar supaya mereka bisa lebih memaknai akan tahun baru? Yes, ini pertanyaan yang baik. Oleh karena itu kita rindu pada saat tahun baru itu, kita rindu untuk anak-anak sebenarnya memaknainya dengan cara yang lebih dalam gitu ya. Bukan tentang makanannya, bukan tentang baju barunya gitu ya, bukan tentang hanya sekedar naik kelas gitu. Tetapi biarlah orang tua mengedukasi anak-anak bahwa pada saat kita memasuki tahun yang baru itu adalah berkat. Itu adalah kesempatan gitu ya. Seperti itu kita adalah peluang baru gitu. Apa yang kita harus lihat di waktu yang lama, apa yang mau kita perbaiki, dan kemudian hal-hal baru apa yang belum sempat kita lakukan kemarin dan kita rindu untuk lakukan di tahun yang baru ini gitu ya. Sehingga anak-anak memiliki satu perspektif yang berbeda setiap kali mereka memasuki tahun yang baru. Rasa syukur, rasa semangat gitu ya, karena mereka akan ditantang untuk melakukan sesuatu yang baru bersamaan dengan kesempatan baru di tahun yang baru. Seperti itu. Dan biasanya di tahun baru ini untuk meninggalkan ingatan-ingatan, kenangan-kenangan yang bermanfaat, kira-kira ya aktivitas apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ini? Ya, ini menarik. Ini satu hal yang banyak sekali pelajaran yang kita bisa lakukan pada saat kita melakukan aktivitas bersama-sama dengan orang tua dan anak-anak pada saat memasuki tahun yang baru. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan ya? Dalam beberapa keluarga mereka terbiasa untuk duduk bersama di malam memasuki tahun yang baru, dan mereka akan diminta untuk merefleksi dan melihat hal-hal apa yang mereka sudah nikmati di tahun yang lalu. Tahun yang lalu apa yang sudah kamu nikmati? Dan ajak mereka untuk bersyukur untuk semua berkat, semua pemberian, semua hal yang mereka dapat nikmati baik secara langsung maupun melalui orang tua mereka. Gitu ya. Dan yang kedua adalah coba lihat kesalahan-kesalahan apa yang saya lakukan di waktu yang lalu gitu ya. Ajak mereka untuk merefleksi kesalahan apa, kenapa kamu melakukannya, dan apakah itu memberi dampak yang baik, dan kalau tidak apa yang mau kamu lakukan di tahun yang baru nih. Apa yang kamu mau perbaiki. Buat mereka perencanaan untuk melakukan hal-hal yang mereka rasa harus mereka perbaiki dari tahun yang lalu ke tahun yang baru. Yang ketiga, kasih mereka challenge. Gitu ya, hal-hal baru apa yang kamu belum sempat lakukan dan kamu rindu untuk lakukan. Karena tahun baru adalah kesempatan kita untuk bertumbuh sebenarnya. Nggak cuma naik kelas. Naik kelas itu adalah satu parameter anak akan menjadi bertumbuh, menjadi mempunyai pengetahuan yang baru, memiliki kelas yang baru, pengetahuan yang baru, dan lain sebagainya. Oleh itu orang tua bisa juga ajak mereka untuk challenge mereka. Kita semua harus bertumbuh. Di tahun baru depan kamu mau melakukan apa yang kamu belum sempat lakukan. Tulis planning mereka ya. Sesingkat misalkan seperti di tahun yang baru saya mau punya target membaca minimal 3 buku sepanjang 1 tahun misalkan kayak gitu. Saya mau nambah keterampilan baru. Yang tadinya saya nggak bisa berenang, saya mau bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi itu kegiatan-kegiatan refleksi dan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, nafas hidup yang masih mereka bisa rasakan, dan hal-hal yang mereka masih bisa lakukan bersama dengan keluarga mereka.
Wah, Gitu. sangat menarik ya, dan sangat menginspirasi sekali Bu Sunita. Dan ayah dan bunda, kita akan lebih mengetahui lagi tentang pengalaman bersama salah seorang tamu yang akan bersama dengan kita, tetapi setelah yang satu ini, tetaplah di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tahun baru, peluang baru, edukasi dan kegiatan keluarga. Dan saat ini kita akan berbincang dengan salah satu bunda. Halo Bunda Lydia Wea. Bunda Lydia Wea ini adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang pendidik. Halo Bunda Lydia. Halo Bunda. Selamat tahun baru Bunda. Selamat tahun baru Bunda. Selamat tahun baru. Wah, untuk tahun baru ini bagaimana Bunda untuk pengalamannya merayakan tahun baru bersama anak-anak? Dan kira-kira ada kegiatan apa biasanya yang sering dilakukan Bunda? Di tahun baru pasti kegiatan kami adalah lebih ke liburan. Tapi kalau setelah acara gereja, kami akan berkumpul untuk saling berdiskusi apa saja yang telah kita lewati, berkat-berkat Tuhan, dan juga saling bermaaf-maafan. Lalu apa saja rencana ke tahun depan, seperti itu Bunda. Dan tentunya Bunda Lydia ada tantangan ya di dalam kebersamaan bersama keluarga di tahun baru. Kira-kira tantangan terbesar yang Bunda hadapi saat merencanakan perayaan tahun baru untuk anak-anak dan bagaimana Bunda mengatasinya Bunda? Salah satu tantangannya adalah memanage keuangan untuk liburan tersebut. Kadang kita pinginnya lebih dari ekspektasi kita, pingin begini, pingin begitu. Tetapi yang kami lakukan sebagai orang tua adalah kita berkumpul dan kasih tahu, ini loh budget yang kita cuma bisa segini. Nah, ini yang kita akan pakai bersama-sama untuk merayakan tahun baru. Seperti itu. Terima kasih Bunda Lydia untuk pengalamannya sudah berbagi bersama kami. Pemirsa Love Your Child, dan untuk narasumber kita, psikolog kita kembali lagi kepada psikolog kita ya Bunda Lydia ya. Bagaimana menurut Bu Sunita tentang hal ini? Iya ya bagus sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Lydia ya. Jadi tentu dua-duanya bersama-sama. Pulang dari ibadah, kita merefleksi, merencanakan apa yang ke depan, dan juga ada liburan gitu, liburan sama-sama. Dan liburan ini adalah satu momen yang baik juga, di mana liburan akan membuat kebersamaan memasuki tahun yang baru dengan suasana ceria dan berbahagia ya begitu. Jadi wah pasti anak-anak senang. Oh, satu poin lagi yang Bunda Lydia sampaikan itu bagus sekali ya. Merencanakan liburannya bersama-sama gitu ya. Jadi nggak usah yang mahal-mahal gitu. Tapi sesuai dengan budget dibicarakan oleh anak-anak, disepakati dan berangkat liburan ya. Wah puji Tuhan. Dan kita kembali lagi ya kepada Bunda Lydia. Bunda Lydia, adakah kegiatan-kegiatan yang menarik yang biasa dilakukan bersama keluarga? Yang dengan momen-momen spesial ini bisa membuat anak-anak tertarik dan menyenangkan untuk keluarga. Momen-momen yang menyenangkan di keluarga adalah ketika berkumpul seluruh keluarga, baik dari keluarga saya dan keluarga mertua. Di situ kami saling bercengkrama sama-sama sehingga anak kami pun tahu, oh ini keluarga mama, ini keluarga papa. Dan juga di situ momen yang paling istimewa, saling bisa bertemu semuanya. Seperti itu. Terima kasih Bunda Lydia. Dan untuk Ibu Sunita, kira-kira untuk anak-anak ini kita bisa merefleksikan momen tahun baru itu agar supaya mengerti dengan cara seperti apa? Anak-anak ya, biasanya kita mengajak mereka untuk merefleksikan ya. Iya. Paling enak sih ajak mereka berpikir, misalkan untuk anak-anak yang lebih kecil, apa yang tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kamu nggak punya, dan tahun ini kamu punya. Gitu ya. Dari mana?
berkatnya dari siapa gitu ya. Kita ajak mereka untuk melihat ada sesuatu yang baru, atau di mana yang 2 tahun lalu kamu belum pernah lakukan itu, atau kamu belum pernah ke tempat itu, tahun ini kamu melakukannya gitu ya. Dan diajak, itu adalah berkat dari Tuhan, pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri gitu. Terima kasih Bu Sunita. Kita kembali lagi kepada Bunda Lydia. Bunda, adakah pertanyaan yang ingin Bunda sampaikan kepada psikolog, mumpung ada psikolog kita pada saat ini? Baik, Ibu psikolog, saya ingin bertanya, bagaimana sih dengan umur anak yang saya miliki saat ini masih 6 tahun, bagaimana dia dapat mengerti bahwa tahun baru itu sangatlah istimewa, dan bagaimana dia dapat pahami bahwa di tahun baru ini kita harus memiliki suatu hal yang baru, ke depannya harus lebih baik, dan bagaimana kami sebagai orang tua untuk mengarahkan. Ya ini satu hal yang kita harus sikapi sesuai dengan usia anak ya. Bagaimana mengajak mereka untuk merefleksi begitu ya. Satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah untuk kembali mengingatkan kenapa kita ada di dunia ini gitu ya. Bahwa kita ada di dunia ini bukan kebetulan, bahwa Tuhanlah yang menghadirkan kita di dunia ini, dan bagaimana anak-anak Tuhan titipkan kepada papa dan mama gitu ya, untuk dijaga, untuk bisa bertumbuh dan dituntun sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki rencana yang besar, sebagaimana Tuhan memberikan satu tugas buat Musa, buat Abraham, buat dan lain sebagainya. Dan rencana itu hanya bisa dilakukan pada saat kita selalu mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan gitu ya. Kita motivasi mereka untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan mereka, di dalam setiap apa yang mereka sukai, apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Dan harapannya pada saat mereka melihat rencana Tuhan yang besar, mengingat bahwa saya bisa seperti apa yang akan bisa lakukan. Tuhan punya rencana yang besar pada saya. Motivasinya datang dari dalam untuk menjadi lebih baik di tahun yang berikutnya, mungkin bisa dicoba dengan cara yang itu. Baik, terima kasih Bunda Lydia untuk sudah boleh bergabung bersama dengan pemirsa Love Your Child, dan selamat menikmati tahun baru bersama dengan anak dan keluarga Bunda Lydia. Dan kita akan melanjutkan dengan pemirsa yang berada di pemirsa Love Your Child. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut tentang tips bagaimana merayakan keberhasilan tahun lalu, merenungkan pengalaman dan menetapkan harapan untuk masa depan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child di segmen terakhir episode Tahun Baru, Peluang Baru, Edukasi dan Kegiatan Keluarga. Kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana merayakan keberhasilan tahun lalu, merenungkan pengalaman dan menetapkan harapan-harapan untuk masa depan. Dan kita akan kembali lagi kepada psikolog kita pada hari ini, Bu Sunita. Bagaimana Bu Sunita untuk memberikan tips-tips kepada pemirsa Love Your Child untuk memulai awal tahun baru ini? Oke, baik ya. Dari tadi yang kita bahas di awal ya. Jadi model aktivitasnya masing-masing keluarga bisa tentukan. Karena masing-masing keluarga punya caranya masing-masing. Tapi jangan lupa konten yang harus masuk ke dalam acara atau kegiatan kita bersama adalah yang pertama, pastikan kita ajak anak kita untuk mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kita di masa yang lalu ya. Kita ajak anak-anak untuk merenungkan hal-hal apa yang ia nikmati, hal-hal apa yang dia rasakan baik melalui orang tuanya, melalui guru-guru, melalui pertemanan ataupun langsung gitu yang ia rasakan di waktu yang lalu, di tahun yang baru. Kemudian yang kedua, ajak anak-anak untuk merefleksi hal-hal apa yang mereka salah untuk lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang mereka pernah lakukan, dan mereka merasa menyesal dengan pengalaman tersebut. Tetapi melalui penyesalan terhadap apa yang salah, mereka membangun satu rencana baru untuk tidak mengulangi lagi, dan apa yang mereka mau lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa yang lalu ya. Dan yang ketiga apa? Tantang anak-anak kita dan kita juga. Apa pada saat kita masuk ke tahun yang baru, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan kedua
yaitu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Bertumbuh, upgrade skill kita, cari keterampilan baru. Dan teruslah melihat bagaimana Tuhan ada selalu bersama-sama kita dan menuntun anak-anak kita untuk mencapai hal-hal yang mereka belum pernah lakukan. Dan apa yang mereka lakukan nanti ke depan dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bu Sunita untuk tips-tipsnya yang sangat menarik dan sangat menginspirasi pemirsa Love Your Child. Dan kita telah berbicara tentang cara-cara kreatif dan bermakna untuk menyambut tahun baru bersama anak-anak. Mulai dari refleksi atas tahun baru yang telah berlalu sehingga bisa membuat resolusi dan harapan yang sederhana. Ingatlah, momen tahun baru bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai positif dan mempererat ikatan keluarga. Semoga tips dan saran yang kami bagikan dapat membantu ayah dan bunda menciptakan pengalaman tahun baru yang penuh dengan keceriaan dan kebersamaan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Love Your Child, cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.